Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Syandri Goib Cirebon 32. Saya sekarang akan membahas tentang masih pemilu di negara kita Indonesia ini. Jadi kita mau menghadirkan dan saya mau bertanya-tanya tentang goibnya, maksudnya dari sisi goibnya seperti apa ke depan 2004 pemilu akan mendatang ini. Maksud saya masih ada ikut campur enggak dalam dari sisi goibnya. Dan saya satu lagi buat pemirsa semuanya yang melihat channel saya ini. Jadi kita itu metodenya beda-beda. Kemarin ada yang komen juga, Mas kenapa sih nggak diprotek? Kenapa sih? Jujur sebenarnya metodenya itu beda. Jadi metode kita itu sebelum kita konten, sebelum kita membuka konten ini, sebelumnya udah komplit dari pagarnya, dari mediatornya, pagarnya, dan yang masuk juga bukannya saya panggil itu otomatis itu komplit. Udah, jadi metodenya beda-beda. Ada seperti teman-teman saya sebelum sudah membuka konten langsung dipagari, ada juga yang begitu langsung konten dipagari tata metode-metodenya ada. Jadi beda-beda. Metode saya itu sebelum konten itu udah komplit. Makanya kita juga tetap masih belajar. Makanya kita dari posisi penonton kita yang melihat konten kita, monggo dicek. Yang punya kelebihan dicek, monggo. Nah, maka dari itu pagernya juga monggo dicek, nggak masalah. Jadi makanya kita konten, cuma kita nggak, tetap kita respon dengan baik. Kita ya namanya semua juga belajar. Gitu. Jadi metodenya saya itu seperti itu. Jadi pemagaran khusus mediator juga. Kalau dibilang kita komplit, komplit banget. Nah, cuma tetap kita prospek juga lewat Papin. Nggak kita ungkapkan, enggak. Jadi itu yang masuk juga, kita juga itu tetap saya prospek dalam kepribadian kita. Cuma makanya kita kan apa? Beda metode. Sebenarnya sama, saya juga nggak mau asal aja, waduh. Ya, tetap kita metodenya kita pakai dengan izin guru saya. Dan sekarang saya mau mencoba konten hari ini memanggil dari sisi goib apa namanya Raja Jin Nusantara. Jadi mau coba dan saya mau pertanyakan hal pemilu ke depan ini masih ikut andil atau dari sisi goibnya seperti apa, kita mencoba dan saya akan menghadirkan. Siap Pak Ahmad? Insyaallah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara bercerita tentang pemilu negara kita Indonesia. Yang mudah dengan itu bisa biar sholat Allah sholawat 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 sholawat. Selaras dengan tubuhnya. Bisa bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Selaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura kalau kita memanggil kurang sopan,
Burah? Dari golongan apa? Saya dari golongan siluman. Tadi saya panggil posisi dari mana? Sedang bertugas. Tugas masih wilayah Nusantara saja. Nusantara. Boleh disebutin namanya biar kita memanggilnya lebih sopan. Kalau namanya disebutin, monggo disebutin. Kalau nggak disebutin, lebih pantas kita memanggil apa? Monggo kalau mau disebutin. Kalau nggak disebutin, kita lebih pantasnya memanggilnya. Yang dikenal saja sama masyarakat Nusantara. Saya dikenal sebagai seekor burung. Dalam yang keras? Seekor burung. Oh, seekor burung apa? Garuda? Oh. Ya, oh. menjadi lambang negeri. Maaf kalau kita kerosokan. Coba baca 2 kalimat ada. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Amburan. Berarti saya mau nanya sedikit, nggak apa-apa ya? Maaf agak kerasan ya, biar soalnya kita buat konten juga, biar tahu masyarakat Indonesia semuanya yang melihat. Jadi ke depan kan ada pemilu atau pemilihan presiden di negara kita ini 2024. Dalam pemilu mendatang, apakah dari sisi goib, ya, dari sisi goib, ada dampaknya enggak? Atau ikut andil enggak dalam pemilihan ini dari sisi goibnya? Mohon ceritakan sedikit. Dalam pemilihan seorang pemimpin di sebuah negara, tidak hanya di negeri ini, kami bangsa goib tetap ikut campur di dalam, karena ada yang ditugas-tugaskan dan yang tidak ditugaskan pun banyak yang Nah, itu tugas-tugas seperti itu berarti dari sisi negatif juga ada. banyak sekali. Tolong ceritakan yang dari posisi negatif itu seperti apa, turun di lapangan atau turun di masyarakatnya. Burah sedikit. Dari Allah ditugaskan untuk menguji manusia, masyarakat yang ada di dalam negeri itu sendiri, dan secara luas untuk masyarakat seluruh dunia. Dan mereka dari sisi negatif
banyak yang ditugaskan juga. Dan banyak yang tidak ditugaskan pun ikut serta di dalam memanfaatkan situasi dan kondisi, dan bahkan mereka menganggap ini suatu panen bagi mereka. Bagi mereka ya suatu panen ya. Mengadu dombanya lebih dahsyat. Ya, lanjutin. Berbagai cara dijalankan, bahkan dengan cara-cara yang mudah. Banyak manusia atau masyarakat masuk dalam lingkaran mereka karena dalam pemilihan ini tidak dianggap suatu ujian. Namun jika mereka memahami, niscaya mereka tidak tergiur. Ya. Nah, dari posisi positifnya seperti apa? Mohon ceritakan. Dari golongan kami ada juga yang ditugaskan, dan bukan hanya dari golongan siluman, dari golongan jin, dari golongan leluhur-leluhur, bahkan ada malaikat yang diturunkan. Tuh, dari segi positif ya. Ya, terusin ya. Menjaga bagi mereka yang berserah diri kepada Allah, menjaga bagi mereka yang memahami apa itu pemilihan umum atau pemilihan seorang pemimpin suatu negara. Itu pun tetap ada batasan-batasan. Kami jalankan apa yang ditugaskan kami saja. Berarti dari sisi kebijakan tetap berperan ya dalam pemilu mendatang ini ya. Tetap ada campur tangan karena sudah menjadi tugas. Ya tetap kalau yang jadi tetap pilihan dari Allah ya. Ya. Cuma dari segi kita dohirnya sih tetap memilih tetap. Makanya kita tuh coba menghadirkan maksudnya dari sisi goib itu untuk percalonan 2024 ini ada nggak ikut andilnya gitu. Ternyata dari Uyut ini memang ada gitu. Yang lebih tegasnya lagi itu berarti dalam percalonan 2024 ini dari sisi negatif dari sisi negatifnya itu benar-benar ya. Soalnya kan apa namanya mengadu domba bisa jadi keributan kan gitu ya. Nah itu lebih tajamnya seperti apa ya Ampura? Di masa-masa sebelumnya dan saat ini atau yang akan datang nanti, pemilihan tersebut akan berbeda. Sama yang dulu Ya. sama sekarang beda. Nah perbedaannya gimana? Ceritakan semua. Hampir
seluruh pasukan Dajjal diturunkan. Sallallahu alaihi wasallam. Pemilu akan mendatang ya, deh. Ya, Pemirsa, makanya kita berhati-hati, tetap kita mengingat Allah dalam pemiluan ini, tetap yang menjadikan doa Allah. Jadi kita jangan sampai teradu domba, karena pasukan-pasukan Dajjal juga akan dikerahkan. Jadi pemilu yang dulu sama sekarang perbedaannya jauh. Dari sisi gaibnya itu pasukan-pasukan Dajjal itu akan dikerahkan. Jadi otomatis banyak keributan-keributan karena Dajjal ditugaskan untuk mengadu domba. Silakan. hanya himbauan saja Oke, gimana? pada masyarakat. Dengerin agak kerasan ya, biar melihat masyarakat semuanya yang melihat konten saya. Berserah dirilah kalian. Berbenah dirilah kalian. Perbaiki hati kalian. Dengan mengingat Allah. Kalian akan terlindung. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Setiap hembusan napas kalian, setiap tarikan napas kalian, ingatlah selalu pada Allah. Nah, kan pasukan Dajjal kan dikerahkan. Nah, dari pasukan-pasukan cahaya gimana? Itu berah sedikit yang positifnya. Sudah saya kasih tahu sebelumnya. Oke. Mereka akan ditugaskan, namun hanya sebatas tugas-tugas mereka saja yang dijalankan. Berarti beda sama tahun-tahun kemarin ya, persoalan ini ya. Maka dari itu, dekatkanlah diri kalian kepada Allah agar selalu mendapat perlindungan. Amin. Bersihkan hati kalian dan ingatlah pemilihan nanti bukanlah kalian yang menjadikan seseorang menjadi pemimpin. Tidak sedikit pun manusia mampu memimpin tanpa kuasa Allah. Kalian hanya diuji sejauh mana keyakinan kalian kepada Allah. Sudah banyak manusia-manusia di muka bumi ini membangga-banggakan keduniawian mereka, menganggap semuanya mudah dengan apa yang sudah dimilikinya. Apalagi sekarang banyak yang berkuar-kuar di atasnamakan akidah agama. Nah, menurut dari sisi gaibnya yang berkuar-kuar itu sebenarnya itu berkuar-kuar kan kalau menurut dari pandangan kita, pandangan dohir,
Nah, itu kan memicu keributan, memanasin, gitu. Nah, padahal sih dia itu kok kenapa? Padahal paham dan tahu gitu loh, bahwa yang menjadikan itu kan Allah kan. Tapi berkuar-kuarnya itu seolah-olah dia itu seperti mengadu domba. Menurut dari sisi goib itu gimana ya? Tolong ceritakan. Kalau saya omongin orangnya kan tidak diperbolehkan. Jadi hanya memahamin aja. Jadi yang seperti itu menurut pandangan goib itu gimana? Mohon ceritakan sedikit. Ulama-ulama yang seperti itu, ataupun mereka yang disebut ustaz, ataupun lain, sudah menjadi jalan takdir mereka dan pilihan mereka sendiri. Menjadi ulama akhir zaman yang tersesat. Itu dari pandangan goib ya. Nah, makanya kita juga secara dohir dan kita pribadi untuk melihat seperti itu kan tidak baik toh. Berarti sama aja itu mengadu domba. Makanya saya pertanyakan tentang dari sisi goibnya. Itu seperti apa gitu. Nah, sedangkan kalau kita yang benar, udah sih diam dan kita mengetahui. Kalau kita pun bertujuan sama dia kan di dalam hati kan, di dalam hati kita pribadi aja kan. Dan kalau kita menyadarkan lagi dalam kehidupan kita yang dohir, gitu. Nah, yang menjadikan kan itu bukan kita, tak? Yang menjadikan kan Allah seorang pemimpin itu. Aturannya kalau punya pikiran segitu, ngapain tuh keluar-keluar, gitu. Malah berpikiran seperti menurut saya sih ya mengadu domba, gitu. Biar kita juga jadi panas atau jadi berpendapat yang lain-lain gitu loh. Nah, makanya kita menanyakan coba kata saya dari sisi goibnya orang seperti itu tuh pendakwah seperti itu gimana gitu loh. Maksud saya seperti itu. Celakalah mereka bagi ulama-ulama akhir zaman yang tidak bersegera bertobat. Syariat mereka sudah mengetahui ulama akhir zaman itu seperti apa dan bagaimana. Sebenarnya udah mengetahui dengan syariatnya aja. Tidak perlu saya nasihati lagi. Ya paham lah. Seharusnya mereka sudah tahu. Ya pasti udah tahu. Kalau soal syariatnya pasti paham. Tapi dalam pemahaman itu tahu masuk enggak, tahu hanya logikal aja di pikiran aja, gitu ya. Ya itu yang berbahaya kan di situ. Aturannya ya kita udah tahu bahwa Rasulullah juga pernah bersabda bahwa di akhir zaman itu hanya semua ada 73 golongan ya, gitu ya, cuma satu yang diridhoi Allah. Bener nggak ya? Nah, aturan tafsirnya kan di situ tuh. Nah, kita membenahi, oh begini bener enggak? Dan kita tuh mengadu domba nih bener enggak? Otomatis kan kita mengadu domba kan salah tuh, nggak boleh tuh ya. Aturnya kita itu mengajarkan dengan baik, itu malah menyesatkan gitu loh. Itu yang bahaya tuh. Monggo cerita lagi apa yang biar pemirsa juga memahami tentang pemilu 2024 ini biar nambah kekuatan iman, enggak terjerumus dari bisik-bisikan atau dari berita-berita yang tidak baik. Berhati-hati sajalah bagi masyarakat negeri ini. Insya Allah. Dalam mencari sosok
sosok seorang ulama. Pilih dan pilihlah dengan hati nurani kalian. Pandainya seorang ulama, banyaknya jamaah seorang ulama, bukan menjadi patokan sebagai mursyid ataupun penyambung. Kebesaran nama-nama ulama tidak menjamin kalian disambungkan dengan Rasulullah. Berhati-hati saja. Yang kalian olok-olok, yang kalian anggap remeh, yang kalian anggap sesat, justru dialah yang akan membimbing kalian. Terima kasih banget Yud atas wejangannya dan atas kehadirannya di kediaman saya di sini. Barangkali ada sedikit arahan atau bimbingan lagi, monggo, masih ada waktu. Kalau misalkan tidak ada ya monggo, barangkali tugas. Buat kalian para calon-calon pemimpin yang mencalonkan diri, niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Semoga dia melihat calon-calon pemimpin ada arahan dari Uyut. Tapi jika tidak demikian, tidak ada satu orang pun dari kalian yang dipilih oleh Allah. Tidak satu pun dari kalian. Berhati-hatilah kalian. Subhanallah. Semoga aja mendengarkan ya. Kalau dia calon kandidat yang mau mencalonkan presiden ke depan 2020, kalau dia posisi nggak ikhlas, kemungkinan Allah merubahnya semuanya. Tidak akan ada yang dipilih oleh Allah. Sallallahu. Nah itu gimana? Itu sedikit diceritakan. Tunggu saja waktu. Udah, kalau masih rahasia jangan deh. Tapi saya paham. Semoga aja kita juga selalu mendoakan yang terbaik gitu ya. Ya, monggo itu aja Yud. Barangkali tugas lagi. Sebelumnya kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Kata-kata saya kalau salah dan kalau menghadirkan Ud di sini kurang sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas undangan. Bisa hadir di sini. Ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisa hadir. Yang hadir itu cuman Garuda. Jadi sebenarnya tuh gede banget di jasadnya mediator tuh. Sebenarnya itu apa namanya? Agak muat, besar banget, Berlebihan. Makanya kita saya tuh stabilkan sesuai dengan mediatornya. Jadi intinya tadi saya menghadirkan sengaja. Tadi yang menghadirkan sih pengennya sih saya itu dari Nusantara, ternyata yang hadir dia. Makanya kita juga alhamdulillah dapat wawasan juga
Makanya ini dari segi pemimpin yang akan datang, pemimpin yang sekarang. Kalau dia tujuannya nggak ikhlas atau tujuannya hanya nafsu, bukan ridha Allah, kemungkinan kemungkinan sama Allah itu tidak dipilih semuanya. Nah, tadi untuk mengungkapkannya masih rahasia karena eh, tidak dibolehkan. Tapi bagi kita, insya Allah saya tahu. Cuma namanya orang beda. Makanya tadi itu tidak diucapkan karena masih rahasia. Itu dahsyat banget loh. Jadi semoga aja dalam konten ini yang mencalonkan pemimpin yang sekarang ini melihat atau mendengar atau kata kru-krunya lah. Kalau misalkan niatnya tidak niat karena Allah untuk mencalonkan, hanya mencalonkan itu dia itu nafsu untuk ya apalah namanya nafsu dunia, tapi tidak karena Allah, kemungkinan besar, kemungkinan besar Allah akan tidak memilihnya semuanya. Makanya saya agak berinding tadi bicara seperti itu, ngeri banget. Tapi bagi kita semuanya ya kita doanya yang bagus saja lah. Semoga aja kedepannya yang terbaik dan semoga aja ketiga pemimpin atau kandidat yang mencalonkan presiden di 2024 semoga aja ada niatan karena Allah untuk membangun negeri kita atau negara kita, negara Indonesia. Itu aja dari saya. Kalau kata-kata saya kurang sopan, minta maaf yang sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.